Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Cuan. Waktu saya pertama kali melihat kode tikernya Cuan, saya kira ini perusahaan di bidang finance ya, tapi ternyata enggak. Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan ini merupakan perusahaan holding dan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara thermal. Jadi ternyata Cuan ini bukan perusahaan finance, tapi merupakan perusahaan batubara ya. Nah, untuk perusahaan anak dari Cuan ini yaitu PT Tantama Perkasa itu memiliki batubara dengan nilai kalori itu berkisar antara 6.100 hingga 6.500 kilokalori. Jadi hitungannya ini adalah batubara dengan kalori tinggi ya. Nah, untuk anak usaha dari Cuan ini sebenarnya ada dua ya. Yang tadi pertama adalah TP ataupun Tantama Perkasa, dan yang kedua adalah PT Bara Internasional. Nah, yang baru beroperasi saat ini itu baru Tantama Perkasa ya. Sementara untuk Bara Internasional itu hingga saat ini masih under development atau masih dikembangkan ya, belum beroperasi. Kalau nantinya Bara Internasional ini udah beroperasi, harusnya pendapatan dari Cuan ini akan semakin meningkat ya. Lalu untuk cadangan batu bara dari Cuan ini totalnya kurang lebih di 25 juta ton ya Sobat Maya. Nilai cadangan batu bara dari Cuan ini tergolong kecil ya jika kita bandingkan dengan perusahaan batu bara lainnya seperti PTBA ataupun yang paling besar nih cadangan batu baranya yaitu Bumi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di masa mendatang Cuan ini bakal mengakuisisi tambang batu bara lainnya. Nah, yang menarik di sini adalah dari pemegang sahamnya nih Sobat Maya. Untuk pemegang saham dari Cuan ini, itu adalah Bapak Prajogo Pangestu yang memegang sebesar 99,99% kepemilikan saham. Bagi Sobat Maya yang udah lama di dunia saham, pastinya udah nggak asing ya dengan nama Bapak Prajogo Pangestu ini. Beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dan punya beberapa perusahaan yang udah listing di bursanya kita, antara lain BRPT, TPIA, dan juga punya kepemilikan saham di GZCO. Dan kalau misalnya Sobat Maya perhatikan ya, untuk perusahaannya Bapak Prajogo Pangestu, ini quote unquote ya, bapaknya sendiri kadang suka keluar masuk. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan momentum, tahu situasinya, sebenarnya di perusahaannya Bapak Prajogo Pangestu ini bisa banget dapetin cuan. Lalu di IPO-nya Cuan ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Jadi ibarat kata Bapak Prajogo Pangestu dan juga Bapak Agus Salim Pangestu ini bisa kapan aja mereka mau lepas kepemilikan sahamnya di Cuan. Lalu kita lanjut ke kinerjanya dari Cuan. Nah, bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Di tahun 2019 itu pendapatannya 586 miliar. Lalu di tahun 2020 itu drop parah menjadi 20,4 miliar. Tentu saja hal ini disebabkan karena pandemi COVID ya. Karena Cuan ini memang mayoritas itu hampir semuanya adalah ekspor. Ya kita tahu sendiri lah waktu COVID-19 kemarin ya untuk ekspor itu susah banget ya. Makanya pendapatannya itu drop jauh. Lalu di tahun 2021 udah mulai recovery, pendapatannya menjadi 402 miliar. Dan di tahun 2021 udah mulai mencetak laba ya, sebesar 21 miliar. Kalau misalnya Sobat Maya lihat kan di tahun 2020 rugi, di tahun 2019 ruginya juga lebih gede lagi ya dibanding tahun 2020. Nah, jadi di tahun 2021 nasibnya Cuan udah mulai berubah ya, udah mulai mencatatkan laba. Dan jika kita lihat per 31 Juli 2022, pendapatan dari Cuan ini udah di 601 miliar ya, atau bahkan lebih besar daripada pendapatan full year di tahun 2021. Sementara untuk laba yang dihasilkan itu adalah sebesar 142 miliar. Hal ini tentu saja nggak mengejutkan ya, karena kita tahu sendiri bahwa di tahun 2022 itu adalah puncak-puncak kejayaan dari sektor batubara. Nanti di bagian akhir kita akan bandingkan ya valuasi dari Cuan ini dengan valuasi perusahaan batubara lainnya. Nah, ini untuk detail penjualan dari Cuan ya. Jadi Sobat Maya bisa lihat di sini ya, di tahun 2022 itu seluruh penjualan dari Cuan adalah ekspor. Jadi Cuan ini sama sekali nggak terpengaruh oleh kebijakan DMO ya, karena ya emang seluruhnya itu ekspor. Cuma minusnya adalah ya karena seluruhnya ekspor, pendapatan dan juga laba bersihnya Cuan itu sangat terpengaruh dari fluktuasi harga kurs ya. Jadi kalau misalnya kursnya naik, ya Cuan ini malah diuntungkan. Kalau misalnya turun, ya dia akan malah sedikit dirugikan ya. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,69 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15,03% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 200 hingga 220. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 371,8 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 39,95% itu akan digunakan untuk belanja modal ya, untuk pembangunan intermediate stockpile dan juga pembelian infrastruktur pendukungnya. Lalu yang kedua adalah sekitar 60,05% itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini tergolong standar ya. Sebagian dipergunakan untuk belanja modal dan sisanya itu untuk modal kerja. Tentu saja untuk penggunaan dana IPO-nya ini akan berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya cuan di masa mendatang. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Kalau kita lihat dari sisi aset cenderung udah agak stagnan ya Sobat Maya. Di tahun 2019 itu 1,2 triliun, lalu di tahun 2020 agak sedikit berkurang menjadi 1,1 triliun, dan per 30 September 2022 menjadi 1,4 triliun. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, malah liabilitasnya ini cenderung berkurang ya Sobat Maya. Di tahun 2019, 656 miliar, lalu di tahun 2020 menjadi 677 miliar, di tahun 2021 berkurang menjadi 472 miliar, dan per 30 September 2022, total liabilitasnya berkurang menjadi 405 miliar. Hal ini tentunya bagus ya, karena asetnya meningkat, liabilitasnya berkurang, sehingga ekuitasnya juga meningkat. Per 30 September 2022, total ekuitas dari cuan itu adalah sebesar 1 triliun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, cuan ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, kita bahas sedikit lebih detail mengenai ekuitasnya dari cuan ya. Bisa Sobat Maya lihat di sini, per 31 Juli 2022, cuan ini masih mengakumulasi kerugian ya, alias defisit. Jadi walaupun total ekuitasnya itu sebesar 855 miliar per 31 Juli 2022, tapi ternyata cuan ini masih mengakumulasi kerugian. Nah, sebenarnya hal ini patut kita pertanyakan juga ya Sobat Maya. Karena kan TP ataupun anak usaha dari cuan ini kan udah beroperasi dari tahun 2013 ya. Tapi masa selama 6 tahun itu masih mencatatkan kerugian ataupun defisit? Bisa jadi sih emang karena cuan ini masih berkembang ya, atau dulunya Bapak Prajogo Pangestu itu nggak fokus ke cuan ini, dan sekarang baru mau mulai fokus. Lalu di prospektusnya juga dijelaskan ya, bahwa cuan ini akan bermaksud untuk membagikan dividen itu sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih tahun berjalan. Nah, biasanya kalau misalnya perusahaan itu ekuitasnya ada saldo labanya itu defisit, biasanya sih mereka nggak bagi dividen ya. Tapi di pasar modal kita ya apapun bisa terjadi ya. Selama ada duit ataupun kasnya, kalau misalnya udah disetujuin di RUPS, ya sebenarnya bisa-bisa aja dibagikan. Nantinya pastinya keputusan itu ada di tangannya Bapak Prajogo. Kalau misalnya beliau mau bilang dividennya 80%, ya juga bisa sebenarnya. Karena ya yang di RUPS pasti pemegang saham terbesar ya beliau, dan suaranya juga ya paling banyak beliau. Gitu Sobat Maya. Tapi ya kalau misalnya cuan ini kan kita belum tahu track recordnya ya. Walaupun memang potensi pembagian dividennya gede seperti saham-saham batubara lainnya. Cuma kita juga belum tahu karena saldo labanya itu masih defisit. Oke, kita beralih ke underwriter-nya. Ternyata yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya cuan ini adalah Henan Putirai Sekuritas atau dengan kode brokernya HP. Dan juga BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode broker OD. Nah, kalau untuk HP, sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, HP ini belum pernah mengawal saham IPO ya. Jadi ini akan menjadi saham IPO pertama yang dikawal oleh HP. Sementara untuk OD sebenarnya udah beberapa kali mengawal saham IPO. Ini saya ambil contoh di tahun 2022, ada cabut dan juga beli. Nah, untuk cabut itu satu kali arah, dan beli itu ditutup di zona hijau. Jadi untuk track record OD ya lumayan oke lah ya. Lalu kita beranjak ke valuasinya. Di tahun 2021, valuasi dari cuan ini super mahal ya Sobat Maya. PER-nya di 100 dan PBV-nya 2,95 kali. Tapi di tahun 2022, valuasinya itu jauh membaik. PER-nya di 10,13 kali, sementara PBV-nya di 1,8 kali. Dan jika listing di harga tertingginya yaitu 220, maka market cap-nya itu berada di 2,4 triliun. Kalau misalnya kita lihat valuasi ini, valuasinya cuan untuk ukuran saham IPO itu tergolong murah ya Sobat Maya. Tapi gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis? Nah, jadi ini saya coba ambil valuasi dari perusahaan batubara yang menjual batubara dengan kalori tinggi juga ya.
ada ITMG, PTBA, Adaro, dan juga Harum. Nah, kalau misalnya kita lihat valuasinya, per dari perusahaan batubara yang lain, itu paling mahal tuh Harum ya, 4,49 kali. Berarti per dari cuan ini mahal banget ya Sobat Maya. Lebih dari 2 kali dari saham batubara lainnya. Sementara untuk PBV juga paling tinggi itu Harum ya. Jadi ya masih mirip-mirip lah dengan cuan. Tapi untuk yang kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lain, cuan ini tergolong mahal. Tapi yang menarik di sini adalah dari sisi market cap, cuan ini masih kecil banget ya Sobat Maya, di 2,4 triliun. Sementara kalau misalnya kita lihat perusahaan batubara lain, itu valuasinya udah puluhan triliun ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan cuan dengan perusahaan batubara lainnya, itu secara market cap, cuan ini masih punya potensi ya untuk menjadi lebih besar di masa mendatang. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, cuan ini masih punya potensi ya untuk berkembang di masa mendatang. Terlebih, cuan ini di-backup oleh nama besar di belakangnya. Namun, untuk saat ini, sektor batubara tuh sedang kurang oke. Jadi, kemungkinan sedikit banyak ya hal tersebut akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di perusahaan cuan ini. Kesimpulan yang kedua, valuasi cuan itu cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Namun, jika kita bandingkan dengan perusahaan batubara sejenis, valuasi dari cuan ini udah cenderung mahal. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya standar, sebagian dipakai untuk belanja modal dan sisanya untuk modal kerja ataupun OPEX. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini memang berpotensi ya untuk meningkatkan kinerja cuan di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya cuan ini adalah HP dan juga OD. Nah, HP ini belum pernah ya mengawal saham IPO, jadi kita nggak tahu nih track record-nya gimana. Sementara untuk OD memang sering mengawal saham IPO, dengan target perolehan dana IPO yang cukup besar ya, dan track record-nya itu lumayan bagus. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Sebenarnya kalau kita berpegang dari sisi fundamental doang, kayaknya sih kurang menarik ya cuan ini ya. Mending beli saham lain yang punya valuasi lebih murah, contohnya ITMG. Tapi karena ini adalah perusahaan IPO dan biasanya ada momentum jangka pendeknya, terlebih backup-nya itu Bapak Prajogo Pangestu, harusnya masih ada potensi ya bagi cuan ini untuk naik harganya di hari pertamanya listing. Tapi tentu saja yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya. Kalau misalnya memang dalam momentum jangka pendek dia nggak kuat ngangkat, ya udah akan langsung saya jual. Lebih details mengenai orderan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO cuan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO cuan atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO lainnya. Dah!